Tetapi kalau pengeras suara itu digunakan, sementara ahli qaryah tak dengar dan tidak mahu mendengar. Ya bukan dalam hal ini, oh kalau begitu awak tak mau dengar ceramah ke? Bukan itu maksudnya. Nah, pada dasarnya fungsi kepada masjid dan surau adalah tempat untuk beribadah dan memanggil orang datang ke masjid atau surau untuk melakukan sholat 5 waktu. Oleh sebab itu, ketika baginda Rasulullah SAW bermusyawarah bagaimana cara memanggil orang untuk datang pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu, maka ada mengatakan guna lonceng, ada mengatakan guna macam apa itu sangkakala trompet kan. Kemudian timbullah salah seorang sahabat yang bermimpi dengan mengumandangkan azan. Sayyidina Umar pun juga bermimpi yang sama. Maka dalam hal ini Nabi SAW perintahkan orang yang bermimpi tadi mengajarkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Apa sebabnya? Sebab suara Bilal lebih lantang daripada yang lainnya. Dalam hal ini azan adalah bertujuan untuk memberitahukan waktu sholat sudah masuk, dan azan juga berfungsi untuk memanggil orang supaya datang pergi ke masjid dan surau. Selain daripada azan untuk diperdengarkan kepada orang lain dalam dua keadaan. Bila masyarakat sekeliling situ semuanya setuju untuk mendengarkan ceramah contohnya, maka dalam hal ini bolehlah menggunakan pengeras suara karena masyarakat ingin mendengar. Mungkin ada orang-orang yang kurang upaya, orang yang tak boleh datang, orang tua ingin dengar, dan tujuannya adalah dan semua bersetuju. Maka dalam hal ini silahkan menggunakan pengeras suara karena ahli qaryah di situ bersedia untuk mendengarkan ceramah yang menggunakan pengeras suara di masjid ataupun surau. Tetapi kalau pengeras suara itu digunakan sementara ahli qaryah tak dengar dan tidak mahu mendengar. Kita kalau dalam Quran kalau kita sedang pasang Quran dibaca, kemudian kita sembang-sembang, kita dalam hal ini tidak beradab dengan Quran. Bukankah Quran itu dibaca untuk kita dengar? Fa'idha qur'al Quran fastami'u. Kalau Quran dibaca, kamu dengar. Maknanya tinggal semua pembicaraan. Jadi tujuan Quran dibaca untuk didengar. Dalam hal ini akan menjadi kekeliruan kalau Quran dibacakan, kemudian tidak didengar dengan sengaja. Ceramah pun juga diadakan untuk didengar. Dan bila masyarakat sekeliling itu surau semua atau masjid ingin mendengarkan, yakni sepakat semua satu qaryah ingin dengar ceramah menggunakan pengeras suara. Gunakan pengeras suara karena semua bersetuju untuk mendengarkan ceramah. Tapi bila tidak, dan di situ ada orang sakit, ada orang yang sibuk dengan urusan kerja, atau ada hal-hal yang privasi di rumah mereka masing-masing, maka kekalkan fungsi daripada masjid, surau untuk memanggil orang datang pergi ke masjid atau pergi ke surau, dan hal-hal yang boleh mengganggu kepada mereka dengan apa aktiviti yang dilakukan di masjid ataupun di surau adalah perlu untuk dijaga hak kejiranan dengan masyarakat sekeliling. Ya bukan dalam hal ini, oh kalau begitu awak tak mau dengar ceramah ke? Bukan itu maksudnya. Dalam sholat saja. Kalau imam itu menjadi imam, kata Nabi, imam kalau jadi imam kamu percepat, jangan lama-lama baca surat, karena di belakang itu ada orang sakit, orang yang tua, orang tak mampu berdiri, diambil kira keadaan makmum hatta dalam sholat pun juga.
Demikian mengambil kira keadaan sekeliling adalah penting untuk kita memilih cara yang terbaik di dalam memanfaatkan atau memaksimumkan fungsi masjid dalam dakwah, baik itu dengan menggunakan pengeras suara atau tidak.